Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Faridatun Nafisa dengan NIM 230101040627 dari lokal PMTK 23A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyebab kemunduran atau stagnasi dari peradaban Islam. Yang mana pembahasan ini itu berdasarkan kajian terhadap beberapa sumber ilmiah, diantaranya jurnal karya Midani dan rekan-rekannya pada tahun 2024 yang membahas mengenai kemunduran peradaban Islam, jurnal karya Rio Kuji Wafis dan rekan-rekannya pada tahun 2025 yang menjelaskan masa keemasan dan penyebab kemunduran Islam, serta jurnal dari Basri dan rekan-rekannya pada tahun 2024 yang meneliti masa kemunduran peradaban Islam dari aspek sosial dan politik. Selain itu, video kali ini merupakan bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak dosen Mursalin SPD MPD. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti yang kita ketahui, peradaban Islam merupakan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah dunia yang telah memberikan banyak kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan kemanusiaan. Yang mana kejayaan Islam itu tidak hanya ditandai oleh keberhasilan politik ataupun militer, tetapi juga oleh kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan moralitas umatnya. Jadi, melalui kajian dari beberapa jurnal tadi, video ini bertujuan untuk menggambarkan peradaban Islam yang pernah menjadi pusat peradaban atau pusat ilmu pengetahuan dan kekuatan dunia, namun kemudian mengalami kemunduran. Nah, lalu kita akan melihat nih bagaimana peradaban Islam itu berkembang, terus mengapa peradaban Islam itu bisa mundur dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk masa kita sekarang. Oke, sebelum masuk ke pembahasan mengenai penyebab kemunduran atau stagnasi peradaban Islam itu sendiri, saya akan membahas sedikit mengenai awal munculnya peradaban Islam dan masa keemasan dari peradaban Islam. Jadi, awal peradaban Islam itu dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul pada abad ke-7 Masehi, yang mana semasa di Mekah itu menjadi fondasi spiritual dengan penekanan pada akidah tauhid, sedangkan di masa Madinah itu menjadi fondasi sosial politik melalui pembentukan masyarakat yang adil dan berkeadaban. Yang mana salah satu bukti besarnya pada peradaban ini adalah lahirnya Piagam Madinah yang menjadi dasar hidup bersama antara umat muslim dan non-muslim secara damai. Maka dari sinilah awal berkembangnya peradaban Islam yang memiliki nilai keadilan, persaudaraan, dan ilmu pengetahuan. Lalu setelah masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Islam itu berkembang sangat pesat pada dinasti Umayyah dan terutama pada dinasti Abbasiyah. Dalam jurnal karya Rio Kuji Wafis dan teman-temannya, itu menyebutkan bahwa masa keemasan Islam itu terjadi pada dinasti Abbasiyah sekitar abad ke-8 sampai ke-13 Masehi, yang mana sering juga disebut dengan Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam. Yang mana pada masa ini dunia Islam itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan global. Baghdad itu menjadi kota paling maju di dunia, yang mana di Baghdad itu berdiri lembaga besar yang bernama Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Begitu, bangunan tersebut merupakan tempat para ilmuwan, tokoh-tokoh, para ulama itu untuk meneliti, untuk mengembangkan dan menerjemahkan ilmu-ilmu baik dari Yunani, Persia, ataupun India. Yang mana dunia Islam pada masa itu menjadi pusat peradaban dunia, sementara di sisi lain bangsa Eropa itu masih berada dalam masa ke-8. Jadi, dalam artian dunia Islam pada masa itu lebih unggul dibandingkan bangsa Eropa. Lalu, kemajuan peradaban Islam pada masa itu tidak hanya di bidang agama saja, tetapi juga mencakup filsafat, matematika, astronomi, dan teknologi. Yang dunia Islam itu menjadi mercusuar atau menjadi pusat yang menginspirasi kebangkitan Eropa di masa Renaissance. Lalu, perkembangan ilmu pengetahuan itu kan pasti tidak terlepas dari kontribusi para tokoh-tokoh atau para ilmuwan, termasuk di peradaban Islam ini, yang mana ada beberapa tokoh-tokoh atau ilmu-ilmuwan yang lahir pada masa ini, seperti Al-Khawarizmi yang mungkin bagi beberapa kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan nama-nama tokoh-tokohnya, termasuk Al-Khawarizmi tadi. Beliau merupakan ahli di bidang matematika yang menemukan konsep aljabar dan angka desimal.
Terus yang kedua yaitu ada Ibnu Sina atau kita sering sebut Bapak Kedokteran Modern. Beliau memiliki karya yang terkenal yang berjudul Al-Qanon fi At-Tibb atau The Canon of Medicine, yang mana karya beliau ini menjadi rujukan medis oleh bangsa Eropa selama berabad-abad. Terus ada juga yang namanya Al-Farabi dan Ibnu Rushd. Nah, beliau ini merupakan filsuf muslim yang memadukan pemikiran Islam dan filsafat Yunani. Dan juga ada Al-Haytham, beliau merupakan ahli optik dan ahli fisika yang menemukan prinsip kerja kamera. Yang mana karya-karya dari para ilmuwan atau tokoh-tokoh tadi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan utama bagi ilmuwan Eropa. Yang mana ini menjadi bukti bahwa peradaban Islam pada masa itu memiliki semangat ilmiah dan rasional yang luar biasa tinggi. Lalu pada masa ini itu umat Islam tidak hanya beribadah, tetapi mereka juga berpikir dan meneliti untuk kemajuan umat manusia. Jadi hal ini merupakan pilar utama dalam kebangkitan intelektual dunia Islam dan menjadi ciri khas peradaban Islam, yang mana memadukan antara ilmu dan iman. Lalu setelah kita membahas mengenai awal munculnya peradaban Islam serta masa peradaban Islam, sini saya akan membahas mengenai masa kemunduran peradaban Islam. Nah, kejayaan Islam itu tidak bertahan lama. Setelah abad ke-13 Masehi, dunia Islam itu mengalami kemunduran secara bertahap, yang mana tidak terjadi dalam waktu singkat, tapi melalui proses panjang yang disebabkan oleh dua faktor besar, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang dari luar. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai faktor internalnya dulu. Yang mana yang pertama yaitu faktor internalnya adalah kepemimpinan yang lemah dan perpecahan politik. Jadi setelah masa kejayaan, kekuasaan Islam itu menjadi terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing, yang saling bermusuhan. Jadi setelah masa kejayaan itu, kekuasaan Islam ini jadi terpecah belah dan mereka itu saling bermusuhan. Serta para penguasa itu lebih mementingkan kekuasaannya dibandingkan kesejahteraan umat. Akibatnya itu tidak ada lagi kesatuan militer dan politik yang kuat untuk menghadapi serangan luar. Sehingga itu ketika musuh itu datang atau menyerang, mereka itu tidak bisa lagi bersatu untuk bertahan dikarenakan terpecah belah tadi. Lalu hal inilah yang menyebabkan hilangnya kekuatan politik dan militer Islam. Terus faktor yang internal yang kedua yaitu menurunnya semangat ilmu dan inovasi. Jadi umat Islam itu sudah kehilangan semangat untuk belajar dan meneliti. Di mana umat Islam itu sudah mulai meninggalkan tradisi ijtihad dan memilih untuk taklid atau meniru pendapat-pendapat lama. Jadi mereka itu tidak ada lagi semangat atau motivasi untuk menemukan sesuatu baru atau menemukan suatu ilmu pengetahuan yang baru. Mereka lebih memilih untuk memakai pendapat-pendapat dari para tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh terdahulu tanpa berpikir kritis. Akibatnya dari itu, ilmu pengetahuan itu tidak lagi berkembang dan hanya stuck di situ saja. Dan lembaga pendidikan itu mulai kehilangan perannya sebagai pusat inovasi. Sementara bangsa Eropa itu berbanding terbalik, mereka justru belajar dari karya ilmuwan muslim. Jadi saat para umat Islam itu sudah memiliki penurunan motivasi untuk mengkaji atau belajar, di sisi lain itu bangsa Eropa itu malah lebih giat atau lebih gigih dalam belajar, bahkan mereka belajar dari karya-karya ilmuwan muslim gitu. Lalu yang ketiga yaitu faktor internalnya adalah kemerosotan moral dan gaya hidup mewah. Jadi ketika kekayaan meningkat, itu para penguasa itu hidup berfoya-foya. Jadi mereka itu terlena dengan kekayaan, jadi terlena dengan hidup mewah, terlena dengan semua fasilitas mewah yang mereka miliki, sehingga mereka itu melupakan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan tanggung jawab. Yang mana hal ini membuat masyarakat itu kehilangan teladan moral dan mempercepat keruntuhan sosial. Lalu yang keempat itu kelemahan ekonomi dan perdagangan. Nah, dikarenakan adanya konflik internal, itu membuat jalur perdagangan Islam itu melemah. Jadi setelah bangsa Eropa itu menemukan jalur laut sendiri ke Asia, dunia Islam itu kehilangan kendali atas perdagangan global. Jadi anggaplah semenjak yang konflik internal tadi, kan jalur perdagangan Islam sudah mulai melemah, terus di sisi lain bangsa Eropa itu sudah punya jalur sendiri gitu. Jadi anggaplah dunia Islam ini berada di tengah laut, di kapal tengah laut yang terombang-ambing, yang kehilangan arah, kehilangan kendali. Jadi sehingga banyak negara Islam itu akhirnya miskin dan bergantung pada pihak asing atau pihak luar.
Terus yang kelima itu faktor internalnya ada fanatisme mazhab dan perpecahan umat. Jadi adanya perbedaan mazhab atau perbedaan kelompok itu pandangan politik itu menjadi penyebab utama perpecahan di tubuh umat Islam. Yang mana perbedaan yang seharusnya itu memperkaya justru menimbulkan konflik berkepanjangan. Yang mana di saat umat Islam itu sibuk berdebat, bertikai, itu musuh dari luar itu memanfaatkan keadaan ini untuk menyerang umat Islam gitu. Itulah menyebabkan salah satu penyebab mundurnya peradaban Islam. Oke, selanjutnya itu ada faktor eksternal atau faktor dari luar yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Yang pertama yaitu ada serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Yang mana pada waktu itu bangsa Mongol ini dipimpin oleh Hulagu Khan. Mereka melakukan penyerangan ke Baghdad dan menghancurkan Khalifahan Abbasiyah. Peristiwa ini menewaskan ribuan ulama dan menghancurkan Bait Al-Hikmah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Bait Al-Hikmah yang merupakan tempat atau pusat para tokoh-tokoh para ulama untuk mengkaji atau mengembangkan ilmu pengetahuan itu dihancurkan oleh bangsa Mongol ini. Yang mana Bait Al-Hikmah ini merupakan simbol kemajuan intelektual Islam dan itu dihancurkan oleh bangsa Mongol sehingga dunia Islam itu kehilangan otak dari pusat ilmu dan peradabannya. Nah, yang kedua yaitu penaklukan Timur Leng atau Tamerlane. Ini setelah bangsa Mongol menyerang dia, ada juga penaklukan yang dilakukan oleh seorang penakluk dari Asia Tengah bernama Timur Leng. Itu menaklukkan berbagai kota besar seperti Baghdad lagi dan Damaskus yang juga merupakan salah satu pusat peradaban pada masanya. Meski ini Timur Leng ini beragama Islam, akan tetapi dia melakukan penaklukan itu secara brutal dan menghancurkan tatanan sosial serta budaya dan memperparah keruntuhan Islam. Padahal seharusnya dia sebagai umat Muslim, umat Islam, di masa-masa yang peradaban Islam sudah mulai mengalami kemunduran, itu harusnya kan bisa memanfaatkan situasi agar bagaimana nih peradaban Islam itu bisa maju lagi, tidak menjadi mengalami kemunduran, tetapi dia malah memperkeruh atau memperparah keadaan, malah menjadi salah satu penyebab dari keruntuhan wilayah Islam itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu ada dinasti Mamalik atau Mamluk di Mesir. Ini dinasti Mamalik atau Mamluk ini muncul sebagai kekuatan baru setelah kehancuran Baghdad, di mana mereka berhasil mengalahkan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut sehingga menjadikan Kairo sebagai pusat baru peradaban Islam. Akan tetapi konflik internal dan kemewahan itu membuat mereka lemah sehingga ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmani pada tahun 1517 Masehi. Terus, yang keempat yaitu faktor eksternalnya adalah Perang Salib pada tahun 1096 sampai 1291 Masehi. Perang Salib ini merupakan perang yang dilancarkan oleh bangsa Eropa Kristen untuk merebut Yerusalem, yang mana peristiwa ini malah menyebabkan lemahnya kekuatan dunia Islam baik di bidang ekonomi maupun militer. Nah, terus yang kelima yaitu adalah kolonialisme Barat. Jadi sejak abad 17, bangsa-bangsa Eropa ini mulai menjajah dunia Islam seperti Asia dan Afrika. Mereka itu menguasai sumber daya alam dan menyebarkan budaya sekuler. Akibatnya itu banyak di negara-negara Islam yang kehilangan identitas dan kedaulatannya. Contohnya aja kan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama lebih dari 3 abad. Nah, terus yang keenam yang terakhir yaitu faktor eksternalnya adalah revolusi industri dan kebangkitan Eropa. Jadi ketika dunia Islam itu mengalami stagnasi, bangsa Eropa berhasil bangkit melalui Renaissance dan revolusi industri, di mana hal ini menyebabkan perpindahan pusat ilmu yang awalnya dari dunia Islam itu berpindah kekuasaan ke Barat. Akhirnya bangsa Eropa itu menjadi lebih kuat dan Islam itu malah semakin tertinggal. Nah, dari perjalanan sejarah ini kita bisa belajar bahwa Islam itu maju karena 3 hal, yaitu ilmu, iman, dan persatuan. Yang mana kejayaan Islam itu dibangun dengan ketiga hal tersebut dan kemundurannya terjadi karena hilangnya ketiga hal tadi. Hal ini mengajarkan kita bahwa kebangkitan akan selalu mungkin terjadi selama umat Islam mau belajar, bersatu, dan menghidupkan kembali semangat keilmuan sebagaimana dicontohkan oleh para pendahulu. Maka kebangkitan Islam di masa kini hanya bisa dicapai jika kita menghidupkan kembali semangat belajar, menegakkan keadilan, dan memperkuat ukhuwah atau persaudaraan. Jadi, bukan ajaran Islam yang menyebabkan kemunduran, melainkan umatnya sendiri yang menjauh dari ajaran Islam. Mari kita jadikan sejarah ini sebagai cermin agar umat Islam kembali berjaya baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang.
Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman terhadap kita tentang perjalanan panjang peradaban Islam dalam sejarah dunia. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.